Dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram jasadnya untuk masuk neraka. Semoga dengan kita memperingati Targhib Ramadan malam ini dengan takhtimul Quran, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan tahlil, dengan zikir yang kita baca, semoga termasuk ifrah, termasuk bagian orang-orang yang ifrah, berbahagia, sehingga Allah menyelamatkan jasad kita nanti besok di neraka. Allahumma amin. Dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram jasadnya untuk masuk neraka. Semoga dengan kita memperingati Targhib Ramadan malam ini dengan takhtimul Quran, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan tahlil, dengan zikir yang kita baca, semoga termasuk ifrah, termasuk bagian orang-orang yang ifrah, berbahagia, sehingga Allah menyelamatkan jasad kita nanti besok di neraka. Allahumma amin. Rasulullah juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulullah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu." Ketika malam pertama bulan Ramadan, berarti besok. Kalau ditentukan besok, berarti besok malam pertama. Maka Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh. Dan barang siapa yang mencariku, menghendakiku, aku akan menghendakinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang meminta ampun dosa-dosanya kepada aku, maka aku akan mengampunnya dengan kehormatan Ramadan. Masya Allah, ini baru malam pertama saja, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan malam-malam yang selanjutnya? Wallahu a'lam. Fayamurullah ta'ala al-kiram al-katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat. Lalu Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat-malaikat sing mulya sing bagiane nyatet amal di bulan Ramadan ini untuk mencatat untuk orang-orang yang berbahagia ketika masuknya bulan Ramadan ini di malam pertama untuk mencatat bagi mereka kebaikan-kebaikan. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak dicatat untuk mereka keburukan-keburukan. Wa yamhullahu anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Niki fadilah pertama di bulan Ramadan, malam pertama saja, insya Allah dosa kita sudah diampuni. Allahumma amin. Insya Allah. Makanya enten satu hadis, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu keistimewaan yang ada di dalam Ramadan, maka umatku itu kabeh padha arep-arep, umpomo, umpomo, kabeh setahun itu Ramadan. Iki sing ngerti fadilah, tapi berhubung ono sing gak ngerti fadilah, akhirnya yo aduh poso neh. Oke. Pegang itu. Yang ini tidak ganti sini. Yang itu tetap nempel sini. Ini ganti juga. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini, maka mereka akan mengharapkan semua tahun, semua bulan itu dijadikan apa? Ramadan. Itu berarti saya ngerti. Saya orang ngerti yo, aduh sambat nah, iki daganganku kepriye, iki penggaweanku kepriye. Makanya ulama salafus saleh dulu, ibu-ibu, bapak, ono bapak itu ora iki ya. Eh, Dulu itu salafus soleh 1 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mengumpulkan saku, mengumpulkan sangu. Di sangu dikumpul no, kanggo sangu nih Ramadan. Jadi mereka Ramadan itu dimanjakan untuk berzikir kepada Allah, puasa, ojo sampai muka gara-gara orang tuin apa sangu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Tahlil Quran yang pertama adalah orang yang membaca Quran. Uh, Kalau kita rindu seseorang, itu ada kemungkinan bertepuk sebelah tangan. Awake rindu wong dadak kono ora rindu. Iku jenenge apa? Bertepuk sebelah tangan. Ora PHP kok PHP. Bertepuk sebelah tangan. Oh, PHP ya. Orang muni. Karena kita merindukan, ternyata dia tidak. Tapi ini surga yang merindukan kita. Kalau kita dirindukan,
apa yang dilakukan? Surga ini menjemput kita. Jadi besok kita itu nguwat siratal mustaqim, urung timik-timik, surga sudah menjemput kita. Allahumma amin. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi khotmil Quran, saya menyimak dari awal. Alhamdulillah bacaannya ada yang bagus, tapi ada juga yang belum bagus. Baca panjang pendeknya, makhorijil hurufnya, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti ibu-ibu yang ada di negeri Formosa ini nanti tetap masih ingin belajar Quran lagi. Terus bertumbuh bagaimana membenahi makhorijil hurufnya, dan yang paling pokok adalah mengetahui artinya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Jadi Al-Quran itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu apa? Harus bisa membaca. Rugi seandainya ada orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Yang kedua, setelah bisa membaca Al-Quran, maka harus bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Belajar lagi. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkannya yaitu mendakwahkannya. Wahafidhil lisan. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu orang yang menjaga mulutnya, bisa menjaga lisannya. Jadi gini Ibu, wong sing iso njaga lisane niku dimulyakne Allah. Termasuk bagian orang yang mulia adalah orang yang lisannya indah untuk didengarkan. Jadi ngomong sak ngomong iku sing apik. Umpama ngomong karo bojo ya sing apik, umpama ngomong karo santri ya sing apik, umpama ngomong karo tangga ya sing apik. Hafidhil lisan. Makanya dulu itu Mas Kim ada cerita. Ada seorang raja itu, salah satu menterinya itu meninggal, mati. Akhirnya karena raja ini butuh asisten, maka dia membentuk panitia. Pembentukan panitia penjaringan calon menteri. Akhirnya dibentuk panitia, 1.000 orang daftar. Setelah diseleksi tinggal 100 orang, setelah diseleksi lagi tinggal 10 orang, setelah diseleksi lagi tinggal 3 orang. Dan 3 orang ini usiane podo, pintere podo, gantenge podo. Sampai panitia ini bingung. Iki sing diterima sing ndi, kok podo-podo pintere, podo-podo alime, podo-podoan. Akhirnya panitia ini menghadap raja, baginda raja. Kalau zaman dahulu, ya di sana ada apa? Ini kami dari panitia baginda raja. Setelah menjaring dari 1.000 peserta, ini insya Allah dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali tentang bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini ada 3 calon menteri yang kami tidak bisa memilih salah satunya. Karena kecerdasannya sama, kegantengannya sama, kemudian kealimannya sama, akhlaknya sama, kezuhudannya sama. Ini mohon baginda raja sendiri yang memilih di antara ketiganya ini. Iya, kata baginda raja. Biar aku yang memilih salah satu di antara ketiganya. Akhirnya baginda raja masuk sebuah ruangan. Ketiga orang ini akhirnya juga dimasukkan ke ruangan itu, ditutup rapat. Yang pertama dipanggil oleh baginda raja. Hei si A, si Fulan. Injih baginda raja. Sampean kepingin jadi menteri? Injih baginda raja. Untuk tujuan apa? Khidmah. Untuk mengabdi terhadap agama dan bangsa. Tiba-tiba baginda raja itu perkara mangan sembokan, mbah perkara apa. Tiba-tiba baginda raja niki ngentut. Untute raja ya rada gedhe. Nek untute petani ya cilik, untute raja ya gedhe wong raja nentut. Raja nentut. Tut seperti itu. Akhirnya yang pertama ini ditanya. "Hei kamu, ya baginda raja. Kamu tadi mendengar apa?" Entut baginda raja. "Iya. Bagus, telinga kamu normal. Saya nggak mungkin punya menteri sing kupenge kopok." Nah terus? Ya baginda raja, ambune kepriye? Karena saking inginnya jadi menteri, yang pertama ini menjawab, "Maaf baginda raja, ambune entote panjenengan niku wangi. Beda dengan entote rakyat. Nah entote rakyat niku basin, entote rakyat niku badeg, entote jenengan wangi. Saking pingine dadi menteri." Apa kata baginda raja? "Kamu tidak jadi menteri." "Kenapa baginda raja?" "Urung jadi menteri bodoni wong." Keluar. Tinggal 2 orang. Yang kedua dipanggil lagi.
Hai kamu, ya Baginda Raja. Tadi kamu mendengar apa? Entut Baginda Raja. Bagus, telinga kamu normal. Ambune kepriye? Wah, karena dia tahu menjawab dengan bohong ditolak, maka saya harus menjawab dengan jujur. Maaf Baginda Raja. Ya, piye ambune? Ambu entute panjenengan buatik. Pergi kamu, kata Baginda Raja. Kenapa Baginda Raja? Saya kan jujur. Ya jujur, tapi gelak no aku. Gelak no aku. Entute buatik. Tinggal satu. Keluar kamu, tinggal satu. Iki keringetnya wasak jagung-jagung. Kamu tadi mendengar apa? Entut Baginda Raja. Nah terus? Baunya gimana? Cepat jawab. Ambune kepriye? Maaf Baginda Raja. Maaf piye? Irung kula pilek. Irung kula pilek. Bagus kamu. Kamu jadi menteri. Kamu jadi menteri. Ternyata hifdzul lisan, menjaga lisan, itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi terhormat. Jadi api eleke wong niku karek lisane. Tapi lisan sing apik ya kudu dibarengi nganggo akhlak sing apik. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar, orang yang ahli bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan. Jadi wong ahli sedekah itu dirindukan surga. Sebaliknya wong medit itu dia jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Iku wong medit. Soalnya nek Mas Kim wis tau tak ceritani ya. Wong medit iku ora ono tobaté. Karena orang medit itu tidak tahu bahwa dirinya medit. Mulane tolong ibu-ibu yang ada di Taiwan sana, tolong ojo dadi wong medit, perkara wong medit iku gak ning tobaté. Kalau syirik, ikut tobatnya ikut syahadat. Kalau zina dengan ranjam atau dengan dipukul. Kalau Ramadan, istilahnya uzur, tobatnya dengan dikodok di waktu yang lain. Tapi nek medit, kurang rumangsa nek medit. Jadi ketika ada ayat-ayat pelit, ada pengajian pelit, mereka menyangka yang pelit itu orang lain. Makanya dulu itu ada cerita lagi. Enggak apa-apa Bu nggih cerita. Iki nek nyeluk Bu to Mbak ya. Akhwat ngono ae ya. Ukti. Ukti. Enggak, ini bahasa Taiwannya apa ya Mbak-mbak itu? Wes kok Mbak Bro piye ya ora lah. Ya. Gimana ya ibu-ibu sajalah, ibu-ibu saja. Jadi dulu itu ada seseorang yang kebingungan karena salah nazar. Kebingungan karena apa? Salah nazar. Nazar apa? Ada orang itu matur sama Pak Yai saya itu bingung Pak Yai. Bingung kenapa? Saya telah bernazar dan saya bingung. Lihat nazar apa? Saya itu telah nazar mau bersedekah kepada anaknya setan. Nah saya bingung mencari anaknya setan itu kemana? Saya nggak ngerti. Loh piye ceritanya kok iso goleki anake setan? Gini loh Pak Yai. Saya itu sakit 3 tahun. Setelah sakit 3 tahun nggak sembuh-sembuh, saya bernazar kepada Allah, ya Allah seandainya sakitku ini sembuh, aku bernazar untuk bersedekah kepada masjid, berinfak kepada masjid senilai sekian miliar. Cara kene 5 miliar. Cara apik, masjid sing paling apik dhewe sak kecamatan. Bareng saya bernazar seperti itu Pak Yai, ternyata nggak sembuh. Tahun berikutnya pada tahun yang keempat, aku bernazar lagi. Seandainya tahun ini sakitku disembuhkan oleh Allah, aku ingin bernazar memberi santunan anak yatim senilai 5 miliar. Enggak sembuh. Tahun kelima, nazar iki amuan. Perkara bangun masjid ya ora mari, nazar anak yatim ya ora mari, akhirnya amuan. Ya Allah, saya bernazar kalau tahun kelima ini penyakitku sembuh, aku bernazar sedekah ning gone anake setan. Sedekah ning gone anake setan. Ya sakniki jajak waras. Lah ketika sembuh saya ini bingung Pak Yai, anake setan iku ning goleki ning ndi? Oh, anake setan iku kathah Kak, kata Pak Yai.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Iku ayat-ayat sing nerangno tentang perilaku-perilaku sing saka ngene setan, peranakane setan. Tapi sampean ngene ae. Sampeyan nek sedekah ning nggone anake setan iku goleki wong telu ae. Siji, tukang mabuk. Nomor loro, tukang zina. Nomor telu, wong sing medhit. Golek ana wong telu iki, sedekahmu kekno wong telu iki. Kok nazarmu terlaksana. Nggih Pak Yai sembah nuwun, goleki preman sing tukang mabuk. Oh, di sana, di seberang desa sana ada pemabuk. Tatone gede, awake cilik. Tatone gede, awake cilik. Lah terus dicari. Oh, ketemu, bawa mobil ke sana, ada uang 5 miliar di dalam mobil, mengatakan, "Pak, sampean sing jenenge Fulan." "Ya Mas, ada apa?" "Gini, saya itu bawa uang 5 miliar, Pak. Kanggo sampean. Ning jero mobil kula ana uang 5 miliar, tak kekno sampean." "Ijim-ijim dhisik. Kok sampean hidup-hidup kok iso ngekek 5 miliar? Jangan-jangan ini nanti Gratifikasi. apa ora? Apa nek ngarani? Tumbal. Ora tumbal. Sogokan. Cuci uang, pencucian uang. Tahu-tahu nanti saya tahu-tahu ditangkap polisi. Gini loh Mas, tak ceritani. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid gak sembuh. Kemudian nazar lagi bantu anak yatim gak sembuh. Akhirnya saya nazar kalau saya sembuh, saya mau bersedekah terhadap anaknya setan. Terhadap anaknya setan. Lah terus akhirnya sembuh. Lah terus saya tanya Pak Yai, siapa anaknya setan itu? Kata Pak Yai, sampean iku tukang mabuk. Lah tukang mabuk iku jere Pak Yai anake setan. Berarti sampean iku anake setan iku ana duit 5 miliar. Karo preman ki moro dicengkiwing piye nek muni? Saya itu gini-gini lah masih punya harga diri Mas. Wong cibok arani setan radoyan duitmu. Bawa pulang sana. Pulang. Ternyata pemabuk pun masih punya harga diri. Akhirnya uang ini dibawa ke pelacur. Di sana ada pelacur. Bawa uang 5 miliar dibawa ke pelacur. "Mbak, sampean sing jenenge iki?" "Ya Mas, ada apa?" "Ini saya bawa uang 5 miliar, Mbak." "Lah untuk apa ini?" "Ya untuk sampean." Kok jangan-jangan ini aku moro-moro kecekel polisi gara-gara ini pencucian uang." "Enggak, Mbak. Ini murni uang saya, Mbak." "Gimana ceritanya kok sampean ngasih aku uang 5 miliar?" "Gini loh, Mbak. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid gak sembuh. Nazar memberi anak yatim gak sembuh. Bareng nazar ngegaki anak setan, sembuh. Lah terus Pak Yai, sampean iku anak setan. Perkara pelaku zina. Piye nek muni? Marah ini, pelacur ini marah, goware digodak, kabur. Tinggal satu. Siapa? Wong medhit. Tanya-tanya, "Oh di sana ada Pak Haji. Itu haji sudah 5 kali, tapi tetangga kanan kirinya masih miskin." "Oh itu orang paling medhit nek cara Jawa niku. Jitoke keronge ra kaprah. Jitoke keronge ra kaprah Pak Haji." Akhirnya ke sana bawa uang 5 miliar. "Pak Haji, sampean sing jenenge Pak Haji iki?" "Iya Mas, ada apa?" "Alhamdulillah Pak Haji, ini saya bawa uang 5 miliar Pak Haji untuk panjenengan." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, orang yang sakit ini, yang nazar ini bingung. Yang sana-sana tadi lu tanya, "Ini uang apa?" Ini Pak Haji langsung alhamdulillah. Pak Haji nggak tanya ini uang apa. "Oh iya Mas, ini duit apa? Aku nek wis duit lali Mas modele." Gini Pak Haji, saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid, nggak sembuh. Nazar ngekei anak yatim, nggak sembuh. Bareng nazar ngekei anak setan, sembuh. Lah, kalau tanggal Pak Yai, termasuk anak setan itu wong sing medhit. Lah, terus wong-wong sampean niku sak medhit dhewe sak kampung. Berarti sampean niku anake setan. Jere Pak Haji piye nek jawab? "Piye Mas? Anake setan." "Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Masih aku mbok arani bapake setan, buyute setan, canggahe setan, ora apa-apa. Penting duwite gorene. Ya Allah. Ternyata orang yang pelit itu orang yang tidak punya harga diri. Telah dibutakan matanya oleh harta. Makanya orang-orang yang mutimil ji'an, orang-orang yang memberi makan, orang yang ahli bersedekah, itu orang yang dirindukan surga.
Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan inilah orang yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk bagian dari keempat ini. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab itu pernah ngendika, pernah dawuh bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janib yaqulu lahu malakun kum barakallahu fika wa rahimakallah. Ketika salah satu di antara kalian itu ngelilir dari tidurnya. Ngelilir itu apa? Bahasa Indonesia. Oh ya, terbangun ya. Ketika dari salah satu kalian itu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan. Kemudian molak-malik, maksudnya sisih kiwa, sisih tengen, janibin ila janibin, kemudian dia itu molak-malik, maka malaikat itu datang kepada dia. Malaikat ini mengatakan, kum barakallahu fika. Hai, orang mukmin, sekarang adalah bulan Ramadan, berdirilah kamu, Allah memberkahi hidupmu, wa rahimakallah, dan hidupmu akan diberi kasih sayang oleh Allah. Akhirnya orang ini kemudian bangun. Fa idza qama bi niyatis sholati yad'u lahu al-firash. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya dengan niat untuk sholat. Jadi besok kalau Ramadan malam misalkan jam 2:30 kita bangun dengan niat untuk sholat dan mengerjakan sahur, maka firos itu coro basa Jenegara kasur. Kasur, nek basa Indonesia apa? Spring bed ora. Tempat tidur itu apa? Yes, pok ranjang dipanis pokoknya bangsa ngono kuwi. Firas paham ya? Nggih. Kalau kuwatir nek ora paham. Maka Firas ini mengatakan Allahumma a'tihil firas al-marfu'ah. Ya Allah, dia meninggalkan tempat tidurnya untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sahur. Semoga orang ini diberi firas al-marfu'ah, diberi ranjang yang ditinggikan, permadani yang ditinggikan. Allahumma amin. Makanya nek ngertangi turu aja kok klimprak-klimpruk, langsung semangat. Ini nanti kita diberi ranjang yang terbaik di surga. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu ath-thawb wa yaqulu Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Ketika kita bangun dari tidur di malam bulan Ramadan, kemudian kita memakai baju, maka baju ini mendoakan kita. Ya Allah, semoga orang ini diberi perhiasan-perhiasan surga. Allahumma amin. Masya Allah. Wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lah. Ketika kita memakai sandal, sandal itu telumpah. Terumpah. Bahasa Taiwannya apa? Terumpah. Sandal, nuai paham ya sandal. Ketika seseorang yang malam hari di malam Ramadan itu memakai sandal, maka kedua sandal ini mengatakan Allahumma tsabbit qadamaihi 'alas sirat. Ya Allah, tetapkan kedua telapak kakinya untuk melewati sirat. Ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa malam-malam Ramadan yang penuh keberkahan itu tidak ada satupun benda yang kita sentuh yang tidak mendoakan kita. Sandal yang kita pakai mendoakan kita, baju yang kita pakai mendoakan kita, kemudian ranjang yang kita tempati mendoakan kita. Wa idza tawadda'a yad'u lahu al-ma', bahkan ketika kita wudu, air ini mendoakan kita, Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khataaya. Ya Allah, air ini mendoakan kita. Ketika kita wudu, air mendoakan, ya Allah, sucikan dia dari segala dosa dan kesalahan. Tidak ada satupun benda yang kita sentuh di bulan Ramadan kecuali mendoakan kita. Wa idza qama ila sholati yad'u lahu al-bait. Ketika kita sholat di malam bulan Ramadan, rumah seisinya ini berdoa. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hafratahu. Ya Allah, luaskan kuburnya. Berikan cahaya untuk tempat tinggal lubangnya di kubur nanti. Wazid rahmatahu, dan tambahilah kasih sayangnya. Akhirnya Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Ini fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan walaupun dalam keadaan bekerja. Allahumma amin. Masya Allah. Ada satu hadis lagi. Ini cerita dari hadis qudsi. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada 1-2 pertanyaan tentang Ramadan ini. Biar ada interaksi. Karena nggak melihat orangnya, nggak ada jamaahnya. Ini cara bahasa Arab hatif.
Hatif itu ono swara tapi tanpa rupa. Swara tanpa rupa itu nek cara 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 wong Jawa ya balik entut, balik ya swara tanpa rupa. Eh, mungkin ada satu dua pertanyaan Ibu nggak apa-apa sebelum kita lanjutkan membaca beberapa hadis yang lain tentang fadilah Ramadan. Monggo ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Apa namanya? Najib. Ya monggo dibuka dua pertanyaan. Yang ditanyakan apa badannya? Kalau nggak ada dilanjutkan ceritanya lagi. Monggo dilanjut rumiyin apa? Mungkin masih merangkai kata yang pas. Oh, nggih, siap. Seperti pujangga saja ya. Sesungguhnya Ramadan itu datang di besok di hari kiamat. Ramadan itu besok datang di hari kiamat, fayasjudu baina yadayillah. Ramadan ini berbentuk sesuatu yang sangat indah, sujud kepada Allah dan mengucapkan. Kemudian Allah berfirman kepada Ramadan, ya Ramadan sal hajatak. Hai Ramadan, engkau telah bersujud kepadaku dengan seindah-indahnya sujud. Memintalah apa hajatmu wahai Ramadan. Fakhud biyadi man arrafa haqqaka. Dan ambillah, peganglah tangan seseorang yang mengetahui hakmu, wahai Ramadan. Akhirnya Ramadan ini bukan Ramadan orang ya. Ya, bulan Ramadan itu besok di hari kiamat. Itu berputar-putar di perataranya kiamat, fil arasat. Pelataran kiamat, Ramadan ini berputar-putar mencari orang-orang yang memuliakan Ramadan itu. Kemudian Ramadan ini fayaqifu baina yadillah. Ramadan ini sowan di depannya Allah. Dan Allah berfirman, ya Ramadan madza turid, wahai bulan Ramadan, apa yang kamu kehendaki? Akhirnya Ramadan ini menjawab, bulan Ramadan uridu an natawajjahu bidajil waqar. Ya Allah, aku mengharapkan agar engkau sudi memberikan mahkota dengan mahkota keagungan. Akhirnya Allah memberikan Ramadan ini dengan 1000 mahkota. Summa yashfa'u fi sab'ina alfan min ahlil kabair. Kemudian Allah memberi pertolongan di setiap 70.000 dari orang-orang yang ahli dosa besar. Ramadan ini memberikan syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah 70.000 dari orang-orang yang melakukan dosa besar, dari orang yang memuliakan Ramadan. Makanya yang pernah berzina, yang pernah melakukan riba, yang pernah berani kepada orang tuanya, yang pernah ghibah, yang pernah melakukan semua dosa besar. Ini kesempatan besar kita untuk memuliakan bulan Ramadan agar besok Ramadan ketika bersujud kepada Allah awake iki dijalukno sepuro kalih Allah termasuk 70.000 golongan min ahlil kabair sing disepuro Allah. Allahumma amin. Summa yuzawiju bi alfi haura amin kulli haura sab'una alfa wasiyah. Summa yarkubu al burraq fayaqul ta'ala madza turid ya Ramadan. Akhirnya Ramadan ini juga memberikan bidadari-bidadari 1000 bidadari kepada orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Dibagi-bagi setiap 70.000 terhadap orang-orang yang memuliakannya. Kemudian Ramadan ini naik buraq. Kemudian Ramadan mengatakan, Allah berfirman, madza turid ya Ramadan. Apa yang engkau kehendaki ya Ramadan? Akhirnya Ramadan ini mengatakan, ya Allah anzilhu bijiwari nabiyika. Ya Allah tempatkan kami di sebelah, di sisi nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan yang ingkang purun nglampahi poso wulan Ramadan niku benjing kula jenengan saged ngadhep Kanjeng Nabi, sowan dateng Kanjeng Nabi, nyuwun pirsa dateng Kanjeng Nabi, nyuwun barokah dateng Kanjeng Nabi, akhire kula jenengan dipun tulungi Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Masyaallah. Yuk, target Ramadan iki diisi pokoke seneng karo Ramadan. Aja sampai seneng karo Ramadan kalah karo seneng karo menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kula jenengan dadi wong mukmin nalikane Ramadan iki yang perbanyak adalah satu berzikir kepada Allah, dua membaca Al-Qur'an. Ngakeh-ngakehno maos Qur'an, ngakeh-ngakehno napa zikir. Gusti Allah dawuh pada Nabi Musa. Qala ta'ala li Musa alaihissalam inni u'titu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum zulumatan.
Gusti Allah dawuh ning nggone Nabi Musa. Hei Nabi Musa, sesungguhnya aku memberikan umat Muhammad 2 cahaya. Untuk apa aku beri 2 cahaya? Agar tidak ada 2 kegelapan untuk mereka. 2 kegelapan tidak membahayakan untuk mereka. Nabi Musa tangkrut kalih Allah. Man nurani ya Rab. 2 cahaya itu apa ya Rab? Gusti Allah jawab, Nuru Ramadan wa nurul Quran. Gusti Allah jawab, 2 cahaya itu adalah nurnya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Terus Nabi Musa mangsulin alih, wa madzulumatu ya Rab. Wa madzulumatan ya Rab. Gusti, kegelapan 2 itu apa? 2 kegelapan. Gusti Allah jawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. 2 kegelapan itu adalah gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Ibu-ibu pejuang devisa di negeri apa dik mang jenenge? Formosa. Aku ilingku Jamilah aja. Formosa itu elok, cantik, Jamilah. Ibu-ibu majelis taklim Hasanah on air, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Soalnya dengan Allah ini memberi 2 cahaya. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Cahaya Ramadan akan menghilangkan gelapnya kubur. Cahayanya Al-Quran akan menghilangkan gelapnya hari kiamat. Maka ini mumpung bonus gede-gedenan, bonus besar-besaran, yuk kita semangat. Nah terus yang dilakoni nopo nalikane bulan Ramadan iki? Dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Sapa wong nekani majelis taklim ing dalam bulan Ramadan, Allah mencatat baginya setiap 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Yang pertama ketika bulan Ramadan hadiri majelis taklim. 1 langkah hadir di majelis taklim di bulan Ramadan padha karo ibadah setahun. Ayo disiapno majelis taklim apa sing pengen dihadiri. Tapi ning Taiwan iki ketok yo on air. Oh, majelis. Lah itu pahalanya biar nanti malaikat dan Allah yang ngatur ya. Ini hadir itu artinya mendatangi majelis ilmu dengan datang. Itu setiap 1 langkah itu sama halnya dengan setahun kita ibadah pahalanya. 1 langkah. Lah nek Pak Pra dari Bojonegoro kota ke Mayangkawis Pondok Khosinatul Abror. Wah, itu puluhan ribu tahun Pak Pra. 1 kali insyaallah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, besok kata Rasulullah orang itu yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan dia akan bersamaku di bawahnya ars. Yang pertama Ibu jangan lewatkan majelis taklim ketika di bulan Ramadan. Yang kedua wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan atallahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tumla'u min ni'amillah. Barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberinya setiap 1 rakaat diberi kota yang penuh dengan kenikmatan. 1 rakaat diberi kota yang penuh kenikmatan, Masya Allah. Oh, fadilah sholat jamaah di bulan Ramadan. Ya awake terus jadi wali kota ya. Enggak. Jadi cukup dengan kita melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, kita sudah jadi wali kota yang diberi kota 1 kota penuh dengan kenikmatan. Ini yang jamaah Hasanah on air ini mungkin jamaah sholatnya di mana ya? Nanti kita akan sharing. Kalau nggak bisa lagi wa mambarra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallahi birrahmah. Barang siapa di bulan Ramadan ini berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah memberikannya nazarallah birrahmah. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang menanggungnya di surga, kata Rasulullah. Ibu, beri hadiah untuk bapak ibu yang di rumah. Walaupun jenengan luar negeri, berilah hadiah untuk bapak ibu Anda di rumah. Yang masih hidup, beri. Misalkan pemberian terbaik apa? Agendakan. Ustadz, bolehkah berupa pahala? Boleh. Berupa materi? Boleh. Misalkan seperti ini. Aku khusus gajiku 1 minggu ini, aku kasihkan kepada kedua orang tuaku. Untuk wakaf di pondok misalkan, untuk bangun masjid misalkan, untuk kebaikan-kebaikan apa misalkan. Bu, ini 1 juta, Bu. Ya, Nduk.
Iki tak paringno sampeyan. Nek sampean butuh kebutuhan nyuwun aku Bu, tapi sing 1 juta iki tak nggo wakaf ning pondok ya. Tak gawe anu bangun masjid ya. Gitu. Itu menjadi hadiah yang terbaik untuk Bapak Ibu panjenengan yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal ya diperbolehkan dan baik. Cuma sebaik-baiknya sedekah yang kita berikan kepada orang tua itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati diberikan papa itu juga baik. Tapi jaraknya itu Masya Allah terpaut jauh. 1 miss call, Ibu, 1 miss call ketika masih hidup itu lebih baik daripada 100 miss call ketika sudah meninggal. Jadi misalnya jenengan Ramadan iki sedekah kanggo bapak ibu 100.000, bapak ibu sampeyan jek urip, iku luwih apik tinimbang 10 juta tapi bapak ibu pun meninggal. Misalnya sedekah 10 juta untuk bapak ibu tapi pun meninggal, iku padha karo sedekah 100.000 tapi bapak ibu jek urip. Ayo, mumpung bapak ibu masih hidup, kita kasih apa? Kalau sudah meninggal, kita berikan sedekah yang terbaik. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, ditanggung surganya oleh Rasulullah, dan dia diberi penglihatan rahmatnya Allah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Barang siapa dari perempuan yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka baginya pahalanya Maryam dan pahala Asiyah. Bojomu kandhani, cari ridhonya suami. Makanya megengan iki tidak sekedar bersedekah ibu nggih, tidak sekedar tahlil, kirim doa. Megengan ini adalah masa menyelesaikan masalah sebelum datangnya bulan Ramadan. Tolong sing tasik gadah unek-unek karo bojo, dan di WA, dan di telepon minta maaf. Bapak, minta maaf Bapak. Mungkin saya punya salah sebelum datangnya bulan Ramadan. Bojomu yo njaluk sepuro mungkin. Alhamdulillah. Jaluk sepuro ning bojo lanang. Wa man qada hajata akhi al-muslim fi Ramadan qadallaha ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Ini yang penting lagi. Barang siapa mencukupi kebutuhan saudaranya muslimnya di bulan Ramadan, Allah akan mencukupi 1000 kebutuhannya besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat itu banyak pekiwuh. Banyak rintangan. Ribuan rintangan. Lah, kalau ingin selamat dari rintangan itu, selesaikan urusan orang muslim di dunia ini. Sing butuh duit, takoki butuh duit, ora tak kei nyoto, tak kei. Sing butuh tenaga, ayo tak bantu. Sing butuh membantu itu tidak sekedar uang. Ada orang curhat kita dengarkan, keluh kesahnya kita dengarkan. Kalau nggak bisa ngasih uang, dengan kita memberi pendengaran. Atau ada orang minta ditausiai, ada orang hatinya gelap, njaluk dituturi, yo tuturi sing apik sehingga iso guyu, bisyarah. Jadi sing pertama apa, Kim? Ngrungokno, bareng ngrungokno ngayemno wong, bareng ngayemno wong lagi sedekah duit sak piturute. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan apapun untuk orang lain. Makanya Ibu yang ada di negeri kok kincir angin. Negeri apa Dik Meng? Formosa. Negeri uang lah sebutannya yo. Negeri Formosa. Kalau hari ini Anda sedoyo masih punya kegelisahan, ngerti-ngerti aku kok sumpah kena opo, ngerti-ngerti kok aku sumpah kena opo, tahu-tahu saya kok sedih hati kenapa padahal nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan hari ini Anda belum berbuat baik untuk orang lain. Belum melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin sehari penuh ini kita melakukan untuk diri kita sendiri, belum melakukan orang lain. Maka kunci bahagia apa? Bahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Mungkin sebelum dilanjutkan, saya tak minum dulu. Ada 1-2 pertanyaan, monggo dirangkai katanya yang indah. Saya tunggu 1-2 menit, tak mencari minuman dulu. Monggo. Monggo untuk jamaah majelis taklim Fanawan ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya sendiri nanti yang bertanya. Haji ya, Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya.
Puasa rencana aku sama Umi ingin bertanya bagaimana cara kita mewujudkan sebagai rasa gembiranya, rasa bahagianya menyambut bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, apa perilaku atau sikap apa yang bisa kita wujudkan untuk mengungkapkan rasa baru rasa bahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu mungkin sebelum saya jawab atau langsung dijawab. Jadi Langsung dijawab, lumayan apa? langsung dijawab. Perilaku apa yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Jadi kebaikan faroh itu fi'lul qalbi. Faroh itu fi'lul qalbi. Bahagia itu pekerjaan hati. Jadi sebenarnya yang membedakan kita bahagia dan tidak dengan datangnya bulan Ramadan itu terbentuk dari hati. Jadi mari kita tata niat. Yang pertama, bahagia itu adalah pekerjaan hati. Jadi mari bersama-sama diikuti dalam hatinya masing-masing, nggak usah diucapkan. Ya Allah, aku berikrar di hadapan-Mu malam ini bahwa hatiku betul-betul bergembira, betul-betul bahagia menyambut dengan datangnya bulan yang Engkau berkahi. Selalu ucapkan seperti itu sebagai bentuk bisyarah, sebagai bentuk rasa bahagia kita. Itu yang pertama. Bahagia adalah pekerjaan hati. Berarti hatinya yang bahagia. Kemudian diaplikasikan setelah hati ini betul-betul klik, merasa bahagia, diaplikasikan dalam bentuk fi'lu, bentuk perbuatan. Perbuatan apa? Misal, suami minta maaf kepada istrinya, istri meminta maaf kepada suaminya. Makanya nek wong Jawa sebelum bulan Ramadan, 1 orang musyrik, 2 musahin, wong sing ora rukun. Itu aplikasinya. Pertama minta maaf kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kemudian bersedekah kanggo legowo. Kemudian yang ketiga, termasuk kenapa kok ada klaim tahlil? Ya karena tahlil itu sebagai bentuk perwujudan kita, permintaan maaf kita kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mulane nek teng Jawa juga ada ziarah ke makam sebelum masuknya bulan Ramadan, bersih-bersih makam dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan, ini yang penting juga, termasuk pekerjaan faroh, pekerjaan rasa bahagia adalah mempersiapkan, mengagendakan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Gawe job desk, daftar list. Ramadan pertama aku melakukan ini, Ramadan kedua melakukan ini. Ini penting sekali. Seperti saya misalkan, Ramadan ini apa yang saya kerjakan? Taklim 5 kali. Untuk masyarakat umum 2 kali, untuk santri 3 kali, dan lain sebagainya. Harus jelas job desk-nya. Sebisa mungkin dikuatkan, sekuat-kuatnya. Tenaga ini disiapkan. Nek perlu madu kurma ini disiapkan sebagai bentuk apa? Faroh. Itu Ibu. Jadi 1 meminta maaf, 2 silaturahim, 3 bersedekah, 4 berzikir dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang kita lakukan itu termasuk mimba'dil farhi. Termasuk sebagian dari membahagiakan. Ada satu lagi nggak apa-apa, kalau nggak ada saya lanjutkan membaca beberapa hadis tentang fadilati syahri Ramadan. Monggo. Ya, ada yang bertanya lagi apa mboten? Bu Feni sampun saged dipahami Bu Feni nggih yang barusan bertanya? Nggih, barakallah, nggih, matur nuwun sampun jelas sekali, nggih, kenyalun sangat. Sami-sami. Pertanyaan kedua. Nggih, monggo pertanyaan kedua. Nggih. Nggih. Terus saya tenang-tenang lagi gitu kalau Nggih. dan sewu. Apa niku? Tentang sewu. Oh, saking kanjeng Nabi mantok kalau kan apa anil masalah bahwa kalau mujahid kita mentolakal halal itu meninggalkan pasaran dan apakah masih tetap mujahid? Terima kasih.
Siapa yang mencari kehalalan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalannya Allah. Tapi apakah mencari halal itu sampai meninggalkan puasa, apakah seperti mujahid? Tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan, Ibu. Tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan kebaikan yang lain itu akan saling mendukung. Meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk al-asyarah al-mubiqat, termasuk 10 dosa besar di dalam syariat Islam ini. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk melakukan dosa besar. Satu hari kita meninggalkan puasa itu sama dengan kita ijoli 3 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun puasa terus-menerus, maka itu tidak akan pernah bisa mengimbangi keberkahan satu hari di bulan Ramadan itu. Jadi intinya dalam kaidah fikih tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan yang lain itu saling mendukung. Jadi tolabul halal, mencari halal itu kal mujahid dalam konteks kita tidak keluar dari relil syariat. Bagaimana dengan pekerja berat atau keterkaitan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip dari kitab Bughiyatul Murtasyid ini ya, langsung saya bacakan takbirnya. La yajuzu al-fitru linahwil hasad. Nah, tidak boleh berbuka orang seperti pekerjaan orang memanen, nek cara wong Jawa ngedos. Jadi wajudatan nakhli, wong sing ngunduh kurma wal haros dan petani illa inijtamat fihi syurut. Tidak boleh berbuka ora oleh muka itu nek pancen tidak kumpul beberapa syarat. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sitatun. Kesimpulannya adalah orang pekerja berat itu boleh tidak berpuasa bila memenuhi 6 syarat. Allah yumkina takhirul amali ila Syawal. Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Pekerjaan ini harus segera dilaksanakan dan tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Kemudian wa ayata'adzaro ala amalu lailan. Kemudian ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Jadi penggawean iki ora kena dilakoni wayah bengi. Ya kudu rino kuwi. Ini syarat yang kedua, pekerja berat boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha di hari berikutnya. Yang syarat yang ketiga, aulam yuhnihi dzalika fayuaddi ila tulfihi au naqsihi naqson la yataghabunu bihi. Kemudian yang ketiga adalah terjadi masyakot kesulitan menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyakot yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Jadi pekerjaan yang boleh tidak puasa itu yang sangat berat itu seandainya dilakukan dia akan mengalami masyakoh wa ayyashuqa alai asau masyakotan la tahtamilu adatan bi antubih tayamum awil julus fil fardi khilafan libni Hajar. Tapi ini berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi syarat yang pertama, pekerjaan berat boleh tidak puasa itu satu, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Yang kedua, pekerjaannya tidak bisa dilakukan malam hari. Yang ketiga, terjadi kesulitan yang berat menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa. Yang keempat, wa ayyan wiya lailan wa yashabu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil uzri. Sing nomor 4, di malam hari tetap wajib niat. Iki sing penting. Bengi kudu dek tetu niat. Di pagi hari tetap puasa. Baru setelah benar-benar tidak kuat lagi mau ojo kaya Kim bengi alah sesuk paling ora kuat terus ora poso. Ora oleh. Tapi malah sahur. Ya kudu niat, ya kudu berusaha semampunya, setelah betul-betul gak kuat baru berbuka. Terus yang kelima, wa ayyan wiya at-tarakhusa bil fitri liyam tazal fitru al mubahu an ghairihi. Yang kelima adalah saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman. Jadi buka itu betul-betul pilihan terakhir. Yang keenam,
Wa alla yaksuda dzalikal amal taklifan nafsi limahdit tarakhusi bil fitri wa illam tana'a. Yang keenam, tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. Jadi jangan mengambil legalitasi apa nek ngarani alah aku ora sopir to, sopire musafir yo. Wong penggaweane musafir terus kok. Lah, lunga-lunga terus akhirnya bendina ora poso. Nah, itu jangan mencari keringanan di dalam pekerjaan itu. Dari 6 hal ini bila terpenuhi, insya Allah pekerjaan berat itu diampuni oleh Allah bila kita tidak berpuasa. Ya wajib kodok, engko ora poso terus ora kodok, ya wajib nyauri. Paham gue nggih? 6 syarat pekerjaan berat boleh meninggalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perilaku amal ibadah anak Adam itu bermanfaat untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pekerjaan puasa itu pahalanya sangat besar, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kanjeng Nabi juga dawuh utiyat ummati khamsata asya lam tutali ahadin qablahum. Umatku, kata Rasulullah, itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada setiap satu umat sebelumnya. Apa itu? Al-awalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yang dzullallahu ilaihim birrahmah. Yang pertama, keistimewaan umat Muhammad yang diberikan Allah 5 ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu ketika malam pertama bulan Ramadan Allah melihat mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Wa man nadzarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Allahumma amin. Ini yang pertama. Wa tsani ya'murullaha al-malaikata bil istighfari lahum. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampun kepada umat Muhammad. Yang ketiga wasalitu anna ra'yahata famis shaim. Jadi ketika kita puasa Ibu, mulai fajar sampai maghrib, ini malaikat semua mendoakan istighfar kepada kita, umat Muhammad. Jadi kelihatannya kita tidak beristighfar, tapi karena kita puasa di bulan Ramadan, semua malaikat yang diciptakan Allah beristighfar untuk kita. Insyaallah. Wasalitu anna ra'yahata famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Yang ketiga, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini keistimewaan yang ketiga. Warabi'u yaqulu ta'ala alil jannah ittakhidhi zinatak. Kemudian yang keempat, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat yang lain adalah yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Hei surga, ambillah perhiasanmu. Wa yaqulu tuba li ibadil mu'min. Allah kemudian berfirman, bahagia sekali hamba-hamba yang mukminin. Hum auliya, mereka adalah kekasih-kekasihku. Mukminin itu artinya orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka nanti langsung oleh surga dipapak, diberi perhiasan yang terbaik, dan dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, tuba li ibadil mukminin. Yang kelima, wal khamisu yaghfirullah ta'ala lahum jami'an. Yang kelima, Allah mengampuni mereka semuanya. Akhirnya tidak ada dosa nanti di umat Muhammad yang mau melaksanakan bulan Ramadan. Makanya inilah yang disabdakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena hanya iman dan mengharap ridha Allah, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini dari kami, mungkin ada kekhilafan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dengan kafaratul majalis, monggo. Ibu Ratna Tari, mungkin ada yang akan disampaikan? Insya Allah, Sama pasien, ada pasien tuh. Oh, Bu Tari masih sama Sama pasien. Allah, bahkan kenapa? Oke. Sebagai penutup, mari kita introspeksi diri kita masing-masing.
di puasa kita tahun ini kita termasuk puasa yang mana? Karena puasa itu ada tiga, derajat, ada tiga kedudukan puasa itu. Yang pertama saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua saumul khawas, puasanya orang yang istimewa. Yang ketiga saumul khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Puasanya orang yang awam itu adalah puasanya orang yang menahan perut, menahan farji dari syahwat makan, dari syahwat jima. Itu puasanya orang awam. Adapun puasanya orang yang istimewa adalah puasa shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Bagaimana puasanya orang soleh? Yaitu kaful jawarih anil asam, yaitu menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima, juga tidak melakukan dosa. Maka puasanya orang soleh ini tidak akan sempurna kecuali dia memejamkan matanya dari semua yang dilarang, menjaga mulutnya dari ghibah dan berdusta, adu-adu, bersumpah palsu. Kemudian yang ketiga, kupingnya ditahan, dicegah dari mendengarkan sesuatu yang membuat Allah murka. Kemudian seluruh anggota badannya dicegah dari melakukan syubhat-syubhat di waktu berbuka. Dari nek puasane wong istimewa niki mangan, sahur, buka ngoten niku nggih mboten patek kathah karena menjaga dari sesuatu yang dimakruhkan. Jadi puasanya orang awam, puasanya orang yang istimewa. Yang ketiga adalah khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Apa itu puasanya orang yang sangat istimewa? Yaitu di samping puasa zahir juga puasa batin, fasaumul qalbi. Puasa batin dari apa? Dari kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah, dari pemikiran-pemikiran yang bersifat duniawi, dan dari memikirnya hati ini kepada selain Allah. Jadi, apakah kita akan selalu menjalani puasanya orang awam? Hanya sekedar mencegah makan, minum, dan berjima? Ataukah kita nanti tahun ini akan naik puasanya orang yang soleh, yaitu menjaga anggota badan, kuping, mulut, mata, dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa? Atau puasanya orang yang sangat istimewa, yaitu puasa hati dari memikirkan selain Allah. Puasanya hati dari memikirkan sifat-sifat duniawi. Sehingga hati ini akan terus bersambung kepada Allah. Ini puasanya orang yang sangat istimewa. Semoga Allah ridho terhadap kajian ini dan menjaga iman Islam kita, diberi keberkahan rizki yang melimpah, anak yang soleh dan solehah, dan diberi kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Rasulullah juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, yaqulullah ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbu." Ketika malam pertama bulan Ramadan, berarti besok. Kalau ditentukan besok, berarti besok malam pertama. Maka Allah berfirman, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh. Dan barang siapa yang mencariku, menghendakiku, aku akan menghendakinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang meminta ampun dosa-dosanya kepadaku, maka aku akan mengampunnya dengan kehormatan Ramadan. Masya Allah, ini baru malam pertama saja dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan malam-malam yang selanjutnya? Wallahu a'lam. Fayamurullah ta'ala al-kiram al-katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahumul hasanat. Lalu Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat-malaikat sing mulya sing bagiane nyatet amal di bulan Ramadan ini untuk mencatat untuk orang-orang yang berbahagia ketika masuknya bulan Ramadan ini di malam pertama, untuk mencatat bagi mereka kebaikan-kebaikan. Wa la yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak dicatat untuk mereka keburukan-keburukan. Wa yamhullahu anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Niki fadilah pertama di bulan Ramadan, malam pertama saja, insya Allah dosa kita sudah diampuni. Allahumma amin, insya Allah. Makanya enten satu hadis, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku itu tahu keistimewaan yang ada di dalam Ramadan, maka umatku itu kabeh padha arep-arep, umpama
kabeh setahun iku Ramadan. Iki sing ngerti fadilah, tapi berhubung ono sing gak ngerti fadilah, akhirnya yo aduh poso neh. Mimpi. Pegang itu. Yang ini tidak ganti sih. Yang itu tetap nempel sini. Ini ganti kan. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini, maka mereka akan mengharapkan semua tahun, semua bulan itu dijadikan apa? Ramadan. Itu bagi sing ngerti. Sing ora ngerti yo aduh sambat nah, iki daganganku kepriye, iki penggaweanku kepriye. Makanya ulama salafus saleh dulu, ibu-ibu, bapak, ono bapak itu ora iki ya. Dulu itu salafus saleh 1 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mengumpulkan saku, mengumpulkan sangu. Di sangu dikumpulno, kanggo sangune Ramadan. Jadi mereka Ramadan itu dimanjakan untuk berzikir kepada Allah, puasa, ojo sampai muka gara-gara orang duwe napa sangu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Tahlil Quran yang pertama adalah orang yang membaca Quran. Kalau kita rindu seseorang, itu ada kemungkinan bertepuk sebelah tangan. Awake rindu wong dadak kono ora rindu. Iku jenenge apa? Bertepuk sebelah tangan. Ora PHP kok PHP. Bertepuk sebelah tangan. Oh, PHP ya. Ora muni. Karena kita merindukan ternyata dia tidak. Tapi ini surga yang merindukan kita. Kalau kita dirindukan, apa yang dilakukan? Surga ini menjemput kita. Jadi besok kita itu nguwat siratal mustaqim, murung timik-timik, surga sudah menjemput kita. Allahumma amin. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama tahlil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi khutmil Quran. Saya menyimak dari awal. Alhamdulillah bacaannya ada yang bagus, tapi ada juga yang belum bagus. Baca panjang pendeknya, makhorijil hurufnya, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti ibu-ibu yang ada di negeri Formosa ini nanti tetap masih ingin belajar Quran lagi. Terus bertumbuh bagaimana membenahi makhorijil hurufnya, dan yang paling pokok adalah mengetahui artinya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Jadi Al-Quran itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu apa? Harus bisa membaca. Rugi seandainya ada orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Yang kedua, setelah bisa membaca Al-Quran, maka harus bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Belajar lagi. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkannya yaitu mendakwahkannya. Wahafidhil lisan. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu orang yang menjaga mulutnya, bisa menjaga lisannya. Jadi gini Ibu, wong sing iso njaga lisane niku dimulyakne Allah. Termasuk bagian orang yang mulia adalah orang yang lisannya indah untuk didengarkan. Jadi ngomong sak ngomong iku sing apik. Umpama ngomong karo bojo ya sing apik, umpama ngomong karo santri ya sing apik, umpama ngomong karo tangga ya sing apik. Hafidhil lisan. Makanya dulu itu Mas Kim ada cerita. Ada seorang raja itu, salah satu menterinya itu meninggal, mati. Akhirnya karena raja ini butuh asisten, maka dia membentuk panitia. Pembentukan panitia penjaringan calon menteri. Akhirnya dibentuk panitia, 1000 orang daftar. Setelah diseleksi tinggal 100 orang. Setelah diseleksi lagi tinggal 10 orang. Setelah diseleksi lagi tinggal 3 orang. Dan 3 orang ini usiane podo, pintere podo, gantenge podo. Sampai panitia ini bingung. Iki sing diterima sing ndi, kok podo-podo, pintere podo-podo, alime podo-podo anu. Akhirnya panitia ini menghadap raja, baginda raja. Kalau zaman dahulu, ya di sana ada apa? Ini kami dari panitia baginda raja. Setelah menjaring dari 1000 peserta, ini insya Allah dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali tentang bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini ada 3 calon menteri yang kami tidak bisa memilih salah satunya. Karena kecerdasannya sama, kegantengannya sama, kemudian
kealimannya sama, akhlaknya sama, kezuhudannya sama. Ini mohon Baginda Raja sendiri yang memilih di antara ketiganya ini. Iya, kata Baginda Raja. Biar aku yang memilih salah satu di antara ketiganya. Akhirnya Baginda Raja masuk sebuah ruangan. Ketiga orang ini akhirnya juga dimasukkan ke ruangan itu, ditutup rapat. Yang pertama dipanggil oleh Baginda Raja. Hei si A, si Fulan. Injih Baginda Raja. Sampean kepingin jadi menteri? Injih Baginda Raja. Untuk tujuan apa? Khidmah. Untuk mengabdi terhadap agama dan bangsa. Tiba-tiba Baginda Raja itu perkara mangan sembokan, mbah perkara apa. Tiba-tiba Baginda Raja niki ngentut. Untute raja ya rada gedhe. Nek untute petani ya cilik, untute raja ya gedhe wong raja nentut. Raja nentut. Tut seperti itu. Akhirnya yang pertama ini ditanya. "Hei kamu," "Ya Baginda Raja." "Kamu tadi mendengar apa?" "Entut Baginda Raja." "Iya, bagus. Telinga kamu normal. Saya nggak mungkin punya menteri sing kupenge kopok." Nah terus? "Ya Baginda Raja." "Ambune kepriye?" Karena saking inginnya jadi menteri, yang pertama ini menjawab, "Maaf Baginda Raja, ambune entute panjenengan niku wangi. Beda dengan entute rakyat. Nek entute rakyat niku basin, entute rakyat niku badeg, entute jenengan wangi. Saking pingine dadi menteri." Apa kata Baginda Raja? "Kamu tidak jadi menteri." "Kenapa Baginda Raja?" "Urung jadi menteri sembodoni wong." Keluar. Tinggal 2 orang. Yang kedua dipanggil lagi. "Hai kamu." "Ya Baginda Raja." "Tadi kamu mendengar apa?" "Entut Baginda Raja." "Bagus, telinga kamu normal." "Ambune kepriye?" Wah, karena dia tahu menjawab dengan bohong ditolak, maka saya harus menjawab dengan jujur. "Maaf Baginda Raja." "Ya." "Piye ambune?" "Ambu entute panjenengan buwatik." "Pergi kamu," kata Baginda Raja. "Kenapa Baginda Raja? Saya kan jujur." "Ya jujur tapi gelakno aku." Gelakno aku. Entute buwatik. "Tinggal 1. Keluar kamu, tinggal 1. Iki keringete sak jagung-jagung." "Kamu tadi mendengar apa?" "Entut Baginda Raja." "Nah terus? Baunya gimana? Cepat jawab." "Ambune kepriye?" "Maaf Baginda Raja." "Maaf piye?" "Irung kula pilek." "Irung kula pilek." "Bagus kamu. Kamu jadi menteri. Kamu jadi menteri." Ternyata hifdzul lisan, menjaga lisan itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi terhormat. Jadi apik eleke wong niku karek lisane. Tapi lisan sing apik ya kudu dibarengi nganggo akhlak sing apik. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang ahli membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar, orang yang ahli bersedekah. Apalagi ini bulan Ramadan. Jadi wong ahli sedekah itu dirindukan surga. Sebaliknya wong medit itu dia jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Iku wong medit. Soalnya nek Mas Kim wis tau tak ceritani ya. Wong medit iku ora ana tobaté. Karena orang medit itu tidak tahu bahwa dirinya medit. Mulane tolong ibu-ibu yang ada di Taiwan sana, tolong ojo dadi wong medit, perkara wong medit iku gak ning tobaté. Kalau syirik iku tobaté iku syahadat. Kalau zina dengan ranjam atau dengan dipukul. Kalau Ramadan istilahnya uzur, tobatnya dengan dikodok di waktu yang lain. Tapi nek medit, ora rumangsa nek medit. Jadi ketika ada ayat-ayat pelit, ada pengajian pelit, mereka menyangka yang pelit itu orang lain. Makanya dulu itu ada cerita lagi. Enggak apa-apa Bu, nggih cerita. Iki nek nyeluk Bu to Mbak ya. Akhwat ngono ae ya. Ukti. Ukti. Enggak, ini bahasa Taiwannya apa ya Mbak-mbak itu? Wes
Kok Mbak Bro piye ya ora lah. Ya. Gimana ya, ibu-ibu saja lah, ibu-ibu saja. Jadi dulu itu ada seseorang yang kebingungan karena salah nazar. Kebingungan karena apa? Salah nazar. Nazar apa? Ada orang itu matur sama Pak Yai, Pak Yai saya itu bingung Pak Yai. Bingung kenapa? Saya telah bernazar dan saya bingung. Lihat nazar apa? Saya itu telah nazar mau bersedekah kepada anaknya setan. Nah saya bingung mencari anaknya setan itu kemana? Saya nggak ngerti. Loh, piye ceritanya kok iso golek anake setan? Gini loh Pak Yai. Saya itu sakit 3 tahun. Setelah sakit 3 tahun nggak sembuh-sembuh, saya bernazar kepada Allah, ya Allah seandainya sakitku ini sembuh, aku bernazar untuk bersedekah kepada masjid, berinfak kepada masjid senilai sekian miliar. Cara kene 5 miliar. Cara apik, masjid sing paling apik dhewe sak kecamatan. Bareng saya bernazar seperti itu Pak Yai, ternyata nggak sembuh. Tahun berikutnya pada tahun yang keempat, aku bernazar lagi. Seandainya tahun ini sakitku disembuhkan oleh Allah, aku ingin bernazar memberi santunan anak yatim senilai 5 miliar. Enggak sembuh. Tahun kelima, nazar iki amuan. Perkara bangun masjid ya ora mari, nazar anak yatim ya ora mari, akhirnya amuan. Ya Allah, saya bernazar kalau tahun kelima ini penyakitku sembuh, aku bernazar sedekah ning gone anake setan. Sedekah ning gone anake setan. Ya sakniki jajak waras. Lah ketika sembuh saya ini bingung Pak Yai, anake setan iku ning goleki ning ndi? Oh, anake setan iku kathah kata Pak Yai. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Iku ayat-ayat sing nerangno tentang perilaku-perilaku sing saka ngene setan, peranakane setan. Tapi sampean ngene ae. Sampai nek sedekah ning nggone anake setan iku goleki wong 3 ae. 1, tukang mabuk. Nomor 2, tukang zina. Nomor 3, wong sing medhit. Golek ana wong 3 iki, sedekahmu kekno wong 3 iki. Kok nazarmu terlaksana. Nggih Pak Yai sembah nuwun, goleki preman sing tukang mabuk. Oh, di sana, di seberang desa sana ada pemabuk. Tatone gede, awake cilik. Tatone gede, awake cilik. Lah terus dicari. Oh, ketemu, bawa mobil ke sana, ada uang 5 miliar di dalam mobil, mengatakan, "Pak, sampean sing jenenge Fulan." "Ya Mas, ada apa?" "Gini, saya itu bawa uang 5 miliar, Pak. Kanggo sampean. Ning jero mobil kula ana uang 5 miliar, tak kekno sampean." Ijim-ijim dhisik. Kok sampean hidup-hidup kok iso ngekek 5 miliar? Jangan-jangan ini nanti Gratifikasi. apa ora? Apa nek ngarani? Tumbal. Ora tumbal. Sebuah. Cuci uang, pencucian uang. Tahu-tahu nanti saya tahu-tahu ditangkap polisi. Gini loh Mas, tak ceritani. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid gak sembuh. Kemudian nazar lagi bantu anak yatim nggak sembuh. Akhirnya saya nazar kalau saya sembuh, saya mau bersedekah terhadap anaknya setan. Terhadap anaknya setan. Lah terus akhirnya sembuh. Lah terus saya tanya Pak Yai, siapa anaknya setan itu? Kata Pak Yai, sampean iku tukang mabuk. Lah tukang mabuk iku jere Pak Yai anake setan. Berarti sampean iku anake setan iku ana dhuwit 5 miliar. Karo preman ki moro dicengkiwing piye nek muni? Saya itu gini-gini lah masih punya harga diri Mas. Wong cibok arani setan ra doyan duitmu. Bawa pulang sana. Pulang. Ternyata pemabuk pun masih punya harga diri. Akhirnya uang ini dibawa ke pelacur. Di sana ada pelacur. Bawa uang 5 miliar dibawa ke pelacur. Mbak, sampean sing jenenge iki? Ya Mas, ada apa? Ini saya bawa uang 5 miliar, Mbak. Lah untuk apa ini? Ya untuk sampean. Kok jangan-jangan ini aku moro-moro kecekel polisi gara-gara ini pencucian uang. Enggak, Mbak. Ini murni uang saya, Mbak. Gimana ceritanya kok sampean ngasih aku uang 5 miliar? Gini loh, Mbak. Saya itu sakit 3 tahun, nazar bangun masjid nggak sembuh. Nazar memberi anak yatim nggak sembuh. Bareng nazar ngekei anak setan.
sembuh. Lah terus Pak Yai, sampean niku anake setan. Perkara pelaku zina. Piye nek muni? Marah ini, pelacur ini marah, goware digodak, kabur. Tinggal satu. Siapa? Wong Medit. Tanya-tanya, oh di sana ada Pak Haji. Itu haji sudah 5 kali, tapi tetangga kanan kirinya masih miskin. Oh, itu orang paling ngedit nek cara Jawa niku. Jitoke keronge ra kaprah. Jitoke keronge ra kaprah Pak Haji. Akhirnya ke sana bawa uang 5 miliar. Pak Haji, sampean sing jenenge Pak Haji iki. Iya Mas, ada apa? Alhamdulillah Pak Haji, ini saya bawa uang 5 miliar Pak Haji untuk panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, orang yang sakit ini, yang nazar ini bingung. Yang sana-sana tadi lu tanya, ini uang apa? Ini Pak Haji langsung alhamdulillah. Pak Haji nggak tanya ini uang apa? Oh iya Mas, ini duit apa? Aku nek wis roh duit lali Mas modelnya. Gini Pak Haji, saya itu sakit 3 tahun nazar bangun masjid nggak sembuh, nazar ngekei anak yatim nggak sembuh, bareng nazar ngekei anak setan sembuh. Lah kula tanglet Pak Yai termasuk anak setan iku wong sing medhit. Lah terus wong-wong sampean niku sak medhit dhewe sak kampung. Berarti sampean niku anake setan. Jere Pak Haji piye nek jawab? Piye Mas? Anake setan. Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Mas aku mbok arani bapake setan, buyute setan, canggahe setan ora apa-apa. Penting duwite gorene. Ya Allah. Ternyata orang yang pelit itu orang yang tidak punya harga diri, telah dibutakan matanya oleh harta. Makanya orang-orang yang mutimil ji'an, orang-orang yang memberi makan, orang yang ahli bersedekah itu orang yang dirindukan surga. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan inilah orang yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk bagian dari keempat ini. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab itu pernah ngendika. Pernah dawuh bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janib yaqulu lahu malakun kum barakallahu fika wa rahimakallah. Ketika salah satu di antara kalian itu ngelilir dari tidurnya. Ngelilir itu apa? Bahasa Indonesia. Oh ya, terbangun ya. Ketika dari salah satu kalian itu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan. Kemudian molak-malik, maksudnya ingin sisih kiwa, sisih tengen, janibin ila janibin, kemudian dia itu molak-malik, maka malaikat itu datang kepada dia. Malaikat ini mengatakan, kum barakallahu fika. Hai, orang mukmin, sekarang adalah bulan Ramadan, berdirilah kamu, Allah memberkahi hidupmu. Wa rahimakallah, dan hidupmu akan diberi kasih sayang oleh Allah. Akhirnya orang ini kemudian bangun. Fa idza qama bi niyatis sholati yad'u lahu al-firash. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya dengan niat untuk sholat. Jadi besok kalau Ramadan, malam misalkan jam 2:30 kita bangun dengan niat untuk sholat dan mengerjakan sahur, maka firos itu coro basa Jenegoro kasur nek basa Indonesia apa? Spring bed ora. Tempat tidur itu apa? Yes, pok ranjang dipanis pokoknya bangsa ngono kuwi. Firas paham ya? Nggih. Kalau kuwatir nek ora paham. Maka Firas ini mengatakan, Allahumma a'tihil firas al-marfu'ah. Ya Allah, dia meninggalkan tempat tidurnya untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sahur. Semoga orang ini diberi firas al-marfu'ah, diberi ranjang yang ditinggikan, permadani yang ditinggikan. Allahumma amin. Makanya nek ngertangi turu, aja kok klimprak-klimpruk, langsung semangat. Ini nanti kita diberi ranjang yang terbaik di surga. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu athawb wa yaqulu Allahumma a'tihi min hulalil jannah. Ketika kita bangun dari tidur di malam bulan Ramadan, kemudian kita memakai baju, maka baju ini mendoakan kita. Ya Allah, semoga orang ini diberi perhiasan-perhiasan surga. Allahumma amin. Masya Allah. Wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lah. Ketika kita memakai sandal itu terumpah. Bahasa Taiwannya apa? Terumpah. Sandal nuwe paham ya sandal.
Ketika seseorang yang malam hari di malam Ramadan itu memakai sandal, maka kedua sandal ini mengatakan Allahumma tsabbit qadamaihi 'ala sirat. Ya Allah, tetapkan kedua telapak kakinya untuk melewati sirat. Ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa malam-malam Ramadan yang penuh keberkahan itu tidak ada satupun benda yang kita sentuh yang tidak mendoakan kita. Sandal yang kita pakai mendoakan kita, baju yang kita pakai mendoakan kita, kemudian ranjang yang kita tempati mendoakan kita. Wa idza tawaddaa yad'u lahu alma, bahkan ketika kita wudu, air ini mendoakan kita, Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah, air ini mendoakan kita. Ketika kita wudu, air mendoakan, ya Allah, sucikan dia dari segala dosa dan kesalahan. Tidak ada satupun benda yang kita sentuh di bulan Ramadan kecuali mendoakan kita. Wa idza qama ila sholati yad'u lahu al-bait. Ketika kita sholat di malam bulan Ramadan, rumah seisinya ini berdoa, Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hafratahu. Ya Allah, luaskan kuburnya, berikan cahaya untuk tempat tinggal lubangnya di kubur nanti. Wazid rahmatahu, dan tambahilah kasih sayangnya. Akhirnya Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Ini fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan walaupun dalam keadaan bekerja. Allahumma amin. Masya Allah. Ada satu hadis lagi. Ini cerita dari hadis qudsi. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada 1-2 pertanyaan tentang Ramadan ini. Biar ada interaksi, karena nggak melihat orangnya, nggak ada jamaahnya. Ini cara bahasa Arab hatif. Hatif itu ono swara tapi tanpa rupa. Swara tanpa rupa itu nek cara wong Jawa ya balik entut, balik ya swara tanpa rupa. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, Ibu, nggak apa-apa sebelum kita lanjutkan membaca beberapa hadis yang lain tentang fadilah Ramadan. Monggo ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Apa namanya? Najib. Ya monggo dibuka 2 pertanyaan. Yang ditanyakan apa mbaknya? Kalau nggak ada dilanjutkan ceritanya lagi. Monggo dilanjut rumiyin apa? Mungkin masih merangkai kata yang pas. Oh, iya, siap. Seperti pujangga saja ya. Sesungguhnya Ramadan itu datang di besok di hari kiamat. Ramadan itu besok datang di hari kiamat, fayasjudu baina yadayillah. Ramadan ini berbentuk sesuatu yang sangat indah, sujud kepada Allah dan mengucapkan. Kemudian Allah berfirman kepada Ramadan, ya Ramadan sal hajatak. Hai Ramadan, engkau telah bersujud kepadaku dengan seindah-indahnya sujud. Memintalah apa hajatmu, wahai Ramadan. Fakhud biyadi man arrafa haqqaka. Dan ambillah, peganglah tangan seseorang yang mengetahui hakmu, wahai Ramadan. Akhirnya Ramadan ini bukan Ramadan orang ya. Ya, bulan Ramadan itu besok di hari kiamat. Itu berputar-putar di perataranya kiamat, fil arasat. Pelataran kiamat, Ramadan ini berputar-putar mencari orang-orang yang memuliakan Ramadan itu. Kemudian Ramadan ini fayaqifu baina yadillah. Ramadan ini sowan di depannya Allah. Dan Allah berfirman, ya Ramadan madza turid, wahai bulan Ramadan, apa yang kamu kehendaki? Akhirnya Ramadan ini menjawab, bulan Ramadan uridu an natawajjahu bidajil waqar. Ya Allah, aku mengharapkan agar engkau sudi memberikan mahkota dengan mahkota keagungan. Akhirnya Allah memberikan Ramadan ini dengan 1000 mahkota. Summa yashfa'u fi sab'ina alfan min ahlil kabair. Kemudian Allah memberi pertolongan di setiap 70.000 dari orang-orang yang ahli dosa besar. Ramadan ini memberikan syafaat, memintakan pertolongan kepada Allah 70.000 dari orang-orang yang melakukan dosa besar, dari orang yang memuliakan Ramadan. Makanya yang pernah berzina, yang pernah melakukan riba, yang pernah berani kepada orang tuanya, yang pernah ghibah, yang pernah melakukan semua dosa besar,
Ini kesempatan besar kita untuk memuliakan bulan Ramadan agar besok Ramadan ketika bersujud kepada Allah awake iki dijalukno sepuro kalih Allah termasuk 70.000 golongan min ahlil kabair sing disepuro Allah. Allahumma amin. Summa yuzawiju bi alfi haura amin kulli haura sab'una alfa wasiyah. Summa yarkubu al burraq fayaqul ta'ala madza turid ya Ramadan. Akhirnya Ramadan ini juga memberikan bidadari-bidadari 1000 bidadari kepada orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Dibagi-bagi setiap 70.000 terhadap orang-orang yang memuliakannya. Kemudian Ramadan ini naik buruk. Kemudian Ramadan mengatakan, Allah berfirman, madza turid ya Ramadan. Apa yang engkau kehendaki ya Ramadan? Akhirnya Ramadan ini mengatakan, ya Allah anzilhu bijiwari nabiyika. Ya Allah tempatkan kami di sebelah, di sisi nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan tiyang ingkang purun nglampahi poso wulan Ramadan niku benjing kula jenengan saged ngadhep Kanjeng Nabi, sowan dateng Kanjeng Nabi, nyuwun pirsa dateng Kanjeng Nabi, nyuwun barokah dateng Kanjeng Nabi, akhire kula jenengan dipun tulungi Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Masyaallah. Yuk, target Ramadan iki diisi pokoke seneng karo Ramadan. Aja sampai seneng karo Ramadan kalah karo seneng karo menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kula jenengan dadi wong mukmin nalikane Ramadan iki yang perbanyak adalah satu berzikir kepada Allah, dua membaca Al-Qur'an. Ngakeh-ngakehno maos Qur'an, ngakeh-ngakehno napa zikir. Gusti Allah dawuh pada Nabi Musa. Qala ta'ala li Musa alaihissalam inni u'titu ummata Muhammadin nurain kaila yadurruhum zulumatan. Gusti Allah dawuh ning nggone Nabi Musa. Hei Nabi Musa, sesungguhnya aku memberikan umat Muhammad 2 cahaya. Untuk apa aku beri 2 cahaya? Agar tidak ada 2 kegelapan untuk mereka. 2 kegelapan tidak membahayakan untuk mereka. Nabi Musa tangkrut kalih Allah. Manuroni ya Rab. 2 cahaya itu apa ya Rab? Gusti Allah jawab, Nuru Ramadan wa Nurul Quran. Gusti Allah jawab, 2 cahaya itu adalah nurnya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Terus Nabi Musa mangsulin alih, wa madzulumatu ya Rab. Wa madzulumatan ya Rab. Gusti, kegelapan 2 itu apa? 2 kegelapan. Gusti Allah jawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. 2 kegelapan itu adalah gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Ibu-ibu pejuang devisa di negeri apa dik mang jenenge? Formosa. Aku ilingku Jamilah aja. Formosa itu elok, cantik, Jamilah. Ibu-ibu majelis taklim Hasanah on air, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Soalnya dengan Allah ini memberi 2 cahaya. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Cahaya Ramadan akan menghilangkan gelapnya kubur. Cahayanya Al-Quran akan menghilangkan gelapnya hari kiamat. Maka ini mumpung bonus gede-gedenan, bonus besar-besaran, yuk kita semangat. Nah terus yang dilakoni nopo nalikane wulan Ramadan iki? Dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu taala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Sapa wong nekani majelis taklim ing dalam bulan Ramadan Allah mencatat baginya setiap 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Yang pertama ketika bulan Ramadan hadiri majelis taklim. 1 langkah hadir di majelis taklim di bulan Ramadan padha karo ibadah setahun. Ayo disiapno majelis taklim apa sing pengen dihadiri. Tapi ning Taiwan iki ketoke yo on air. Oh, majelis. Lah itu pahalanya biar nanti malaikat dan Allah yang ngatur ya. Ini hadir itu artinya mendatangi majelis ilmu dengan datang. Itu setiap 1 langkah itu sama halnya dengan setahun kita ibadah pahalanya. 1 langkah. Lah nek Pak Pra dari Bojonegoro kota ke Mayangkawis Pondok Khosinatul Abror. Wah. Iku puluhan ribu tahun Pak Pra. 1 kali insyaallah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, besok kata Rasulullah orang itu yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan dia akan bersamaku di bawahnya ars. Yang pertama Ibu jangan lewatkan majelis taklim ketika di bulan Ramadan.
Yang kedua, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tallahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tumla'u min ni'amillah. Barang siapa yang melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, Allah akan memberinya setiap satu rakaat diberi kota yang penuh dengan kenikmatan. Satu rakaat diberi kota yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Oh, fadilah sholat jamaah di bulan Ramadan. Ya awake terus jadi wali kota. Enggak. Jadi cukup dengan kita melanggengkan sholat jamaah di bulan Ramadan, kita sudah jadi wali kota yang diberi kota satu kota penuh dengan kenikmatan. Ini yang jamaah Hasanah on air ini mungkin jamaah sholatnya di mana ya, nanti kita akan sharing. Kalau nggak bisa lagi, wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazarallahi birrahmah. Barang siapa di bulan Ramadan ini berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah memberikannya nazarallah birrahmah. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang menanggungnya di surga, kata Rasulullah. Ibu, beri hadiah untuk bapak ibu yang di rumah. Walaupun jenengan luar negeri, berilah hadiah untuk bapak ibu Anda di rumah. Yang masih hidup, beri, misalkan pemberian terbaik apa? Agendakan. Ustadz, bolehkah berupa pahala? Boleh. Berupa materi? Boleh. Misalkan seperti ini. Aku khusus gajiku 1 minggu ini, aku kasihkan kepada kedua orang tuaku. Untuk wakaf di pondok misalkan, untuk bangun masjid misalkan, untuk kebaikan-kebaikan apa misalkan. Misalkan, Bu, ini 1 juta, Bu. Ya, Nduk. Iki tak paringno sampeyan. Nek sampean butuh kebutuhan nyuwun aku, Bu, tapi sing 1 juta iki tak nggo wakaf ning pondok ya, tak gawe bangun masjid ya, gitu. Itu menjadi hadiah yang terbaik untuk bapak ibu panjenengan yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal ya diperbolehkan dan baik. Cuma sebaik-baiknya sedekah yang kita berikan kepada orang tua itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati diberikan apa itu juga baik. Tapi jaraknya itu Masya Allah terpaut jauh. 1 miss call, Ibu, 1 miss call ketika masih hidup itu lebih baik daripada 100 miss call ketika sudah meninggal. Jadi misalnya jenengan Ramadan ini sedekah kanggo bapak ibu 1.000, bapak ibu sampeyan jek urip, iku luwih apik tinimbang 10 juta tapi bapak ibu pun meninggal. Misalnya sedekah 10 juta untuk bapak ibu tapi pun meninggal, iku padha karo sedekah 100.000 tapi bapak ibu jek urip. Ayo, mumpung bapak ibu masih hidup, kita kasih apa? Kalau sudah meninggal, kita berikan sedekah yang terbaik. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, ditanggung surganya oleh Rasulullah, dan dia diberi penglihatan rahmatnya Allah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Barang siapa dari perempuan yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan, maka baginya pahalanya Maryam dan pahala Asiyah. Bojomu kandhani, cari ridhonya suami. Makanya megengan iki tidak sekedar bersedekah, Ibu nggih, tidak sekedar tahlil, kirim doa. Megengan ini adalah masa menyelesaikan masalah sebelum datangnya bulan Ramadan. Tolong sing tasik gadah unek-unek karo bojo, dan di WA, dan di telepon, minta maaf. Bapak, minta maaf Bapak, mungkin saya punya salah sebelum datangnya bulan Ramadan. Bojomu yo njaluk sepuro mungkin. Alhamdulillah. Njaluk sepuro ning bojo lanang. Wa man qada hajata akhi al-muslim fi Ramadan qadallaha ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Ini yang penting lagi, barang siapa mencukupi kebutuhan saudaranya muslimnya di bulan Ramadan, Allah akan mencukupi 1000 kebutuhannya besok di hari kiamat. Besok di hari kiamat itu banyak pekiwuh, banyak rintangan, ribuan rintangan. Lah kalau ingin selamat dari rintangan itu, selesaikan urusan orang muslim di dunia ini. Sing butuh duit takoki butuh duit ora tak kei nyoto tak kei. Sing butuh tenaga ayo tak bantu. Sing butuh membantu itu tidak sekedar uang. Ada orang curhat kita dengarkan, keluh kesahnya kita dengarkan. Kalau nggak bisa ngasih uang, dengan kita memberi pendengaran.
Atau ada orang minta ditausiai, ada orang hatinya gelap, njaluk dituturi, yo tuturi sing apik sehingga iso guyu, bisyarah. Jadi sing pertama apa, Kim? Ngrungokno, bareng ngrungokno ngayemno wong, bareng ngayemno wong lagi sedekah duit sak piturute. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan apapun untuk orang lain. Makanya Ibu yang ada di negeri kok kincir angin. Negeri apa di Formosa. Negeri uang lah sebutannya yo. Negeri Formosa. Kalau hari ini Anda sedoyo masih punya kegelisahan, ngerti-ngerti aku kok sumpah kena opo, ngerti-ngerti kok aku sumpah kena opo, tahu-tahu saya kok sedih hati kenapa padahal nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan hari ini Anda belum berbuat baik untuk orang lain. Belum melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin sehari penuh ini kita melakukan untuk diri kita sendiri. Belum melakukan orang lain. Maka kunci bahagia apa? Bahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Mungkin sebelum dilanjutkan, saya tak minum dulu. Ada 1-2 pertanyaan, monggo dirangkai katanya yang indah. Saya tunggu 1-2 menit, tak mencari minuman dulu. Monggo. Monggo untuk jamaah majelis taklim Hufan Air yang mau bertanya, kalau tidak ada saya sendiri nanti yang bertanya. Hadiah, Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya ini. Proses rencana sama Om Air ingin bertanya bagaimana cara kita mewujudkan sebagai rasa gembiranya, rasa bahagianya menyambut bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, apa perilaku atau sikap apa yang bisa kita wujudkan untuk mengungkapkan rasa baru rasa bahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi 1 mungkin sebelum saya jawab. Atau langsung dijawab. Jadi Langsung dijawab, lumayan apa? langsung dijawab. Perilaku apa yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Jadi kebaikan, faroh itu fi'lul qalbi. Faroh itu fi'lul qalbi. Bahagia itu pekerjaan hati. Jadi sebenarnya yang membedakan kita bahagia dan tidak dengan datangnya bulan Ramadan itu terbentuk dari hati. Jadi mari kita tata niat. Yang pertama, bahagia itu adalah pekerjaan hati. Jadi mari bersama-sama diikuti dalam hatinya masing-masing, nggak usah diucapkan. Ya Allah, aku berikrar di hadapan-Mu malam ini bahwa hatiku betul-betul bergembira, betul-betul bahagia menyambut dengan datangnya bulan yang Engkau berkahi. Selalu ucapkan seperti itu sebagai bentuk bisyarah, sebagai bentuk rasa bahagia kita. Itu yang pertama. Bahagia adalah pekerjaan hati. Berarti hatinya yang bahagia. Kemudian diaplikasikan setelah hati ini betul-betul klik, merasa bahagia, diaplikasikan dalam bentuk fi'lu, bentuk perbuatan. Perbuatan apa? Misal, suami minta maaf kepada istrinya, istri meminta maaf kepada suaminya. Makanya nek wong Jawa sebelum bulan Ramadan, 1 orang musyrik, 2 musahin, wong sing ora rukun. Itu aplikasinya. Pertama minta maaf kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kemudian bersedekah kanggo legowo. Kemudian yang ketiga, termasuk kenapa kok ada klaim tahlil? Ya karena tahlil itu sebagai bentuk perwujudan kita, permintaan maaf kita kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mulane nek teng Jawa juga ada ziarah ke makam sebelum masuknya bulan Ramadan, bersih-bersih makam dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan, ini yang penting juga, termasuk pekerjaan faroh,
Pekerjaan rasa bahagia adalah mempersiapkan, mengagendakan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Gawe job desk, daftar list. Ramadan pertama aku melakukan ini, Ramadan kedua melakukan ini. Ini penting sekali. Seperti saya misalkan, Ramadan ini apa yang saya kerjakan? Taklim 5 kali. Untuk masyarakat umum 2 kali, untuk santri 3 kali, dan lain sebagainya. Harus jelas job desk-nya. Sebisa mungkin dikuatkan, sekuat-kuatnya. Tenaga ini disiapkan. Nek perlu madu kurma ini disiapkan sebagai bentuk apa? Faroh. Itu Ibu. Jadi 1. Meminta maaf. 2. Silaturahim. 3. Bersedekah. 4. Berzikir dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang kita lakukan itu termasuk mimba'dil farhi. Termasuk sebagian dari membahagiakan. Ada satu lagi nggak apa-apa. Kalau nggak ada, saya lanjutkan membaca beberapa hadis tentang fadilati syahri Ramadan. Monggo. Ya, ada yang bertanya lagi apa mboten? Bu Feni sampun saged dipahami Bu Feni nggih yang barusan bertanya? Nggih, barakallah, nggih, matur nuwun sampun jelas sekali. Mboten nyuwun sangat. Sami-sami. Pertanyaan kedua. Nggih, monggo pertanyaan kedua. Nggih. Nggih. Kalau saya kenal-kenal lagi gitu kalau Nggih. sewu. Apa niku? Tentang sewu saking kanjeng Nabi. Mantok kalau salah kan apa anil masalah bahwa kal mujahid. Kita mentolakal halal itu meninggalkan pasaran dan apakah masih tetap mujahid? Terima kasih. Siapa yang mencari kehalalan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalannya Allah. Tapi apakah mencari halal itu sampai meninggalkan puasa, apakah seperti mujahid? Tidak ada 2 kebaikan yang saling bertentangan, Ibu. Tidak ada 2 kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan kebaikan yang lain itu akan saling mendukung. Meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk al-asyarah al-mubiqat, termasuk 10 dosa besar di dalam syariat Islam ini. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk melakukan dosa besar. 1 hari kita meninggalkan puasa itu sama dengan kita ijoli 3 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun puasa terus-menerus, maka itu tidak akan pernah bisa mengimbangi keberkahan 1 hari di bulan Ramadan itu. Jadi intinya dalam kaidah fikih tidak ada 2 kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan yang lain itu saling mendukung. Jadi tolabul halal, mencari halal itu kal mujahid dalam konteks kita tidak keluar dari relel syariat. Bagaimana dengan pekerja berat atau keterkaitan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip dari kitab Bughyatul Murtasyid ini ya, langsung saya bacakan takbirnya. La yajuzu al-fitru linahwil hasad. Tidak boleh berbuka orang seperti pekerjaan orang memanen. Nek cara wong Jawa ngedos. Dadi wajudatan nakhli, wong sing ngunduh kurma wal haros dan petani illa inijtamat fihi syurut. Tidak boleh berbuka ora oleh muka iku nek pancen tidak kumpul beberapa syarat. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sitatun. Kesimpulannya adalah orang pekerja berat itu boleh tidak berpuasa bila memenuhi 6 syarat. Allah yumkina takhirul amali ila Syawal. Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Pekerjaan ini harus segera dilaksanakan dan tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Kemudian wa ayata'adzara al-amalu lailan. Kemudian ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Jadi penggawean iki ora kena dilakoni wayah bengi. Ya kudu rino kuwi. Ini syarat yang kedua, pekerja berat boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha di hari berikutnya. Yang syarat yang ketiga, aulam yuhnihi dzalika fayuaddi ila tulfihi au naqsihi naqson la yataghabunu bihi. Kemudian yang
ketiga adalah terjadi masyakot kesulitan menurut kebiasaan manusia. Bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyakot yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Jadi pekerjaan yang boleh tidak puasa itu yang sangat berat itu seandainya dilakukan dia akan mengalami masyakoh. Wa ayyashuqa alai asawum masyakotan la tahtamilu adatan bi antubi tayamum awil julus fil fardi khilafan libni Hajar. Tapi ini berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi syarat yang pertama, pekerjaan berat boleh tidak puasa itu satu, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Yang kedua, pekerjaannya tidak bisa dilakukan malam hari. Yang ketiga, terjadi kesulitan yang berat menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa. Yang keempat, wa ayyan wiyalailan wa yashabu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil uzri. Sing nomor 4, di malam hari tetap wajib niat. Iki sing penting. Bengi kudu dek tetu niat. Di pagi hari tetap puasa. Baru setelah benar-benar tidak kuat lagi mau ojo kaya Kim bengi alah sesuk paling ora kuat terus ora poso. Ora oleh. Tapi malah sahur. Ya kudu niat, ya kudu berusaha semampunya, setelah betul-betul gak kuat baru berbuka. Terus yang kelima, wa ayyan wiya at-tarakhus bil fitri liyam tazal fitru al-mubahu an ghairihi. Yang kelima adalah saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman. Jadi buka itu betul-betul pilihan terakhir. Yang keenam, wa alla yajuda dzalikal amal taklifa nafsi limahdit tarakhusi bil fitri wa illam tana'a. Yang keenam, tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. Jadi jangan mengambil legalitasi apa nek ngarani alah aku ora sopir to, sopire musafir yo. Wong penggaweane musafir terus kok. Lah, lunga-lunga terus akhirnya bendina ora poso. Nah, itu jangan mencari keringanan di dalam pekerjaan itu. Dari 6 hal ini bila terpenuhi, insya Allah pekerjaan berat itu diampuni oleh Allah bila kita tidak berpuasa. Ya wajib qadha, engko ora poso terus ora qadha, ya wajib nyauri. Paham ku nggih? 6 syarat pekerjaan berat boleh meninggalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perilaku amal ibadah anak Adam itu bermanfaat untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pekerjaan puasa itu pahalanya sangat besar, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kanjeng Nabi juga dawuh utiyat ummati khamsata asya lam tutali ahadin qablahum. Umatku, kata Rasulullah, itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada setiap satu umat sebelumnya. Apa itu? Al-awalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yang dzulullah ilaihim birrahmah. Yang pertama, keistimewaan umat Muhammad yang diberikan Allah 5 ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu ketika malam pertama bulan Ramadan Allah melihat mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Wa man nadzarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Allahumma amin. Ini yang pertama. Wa tsani ya'murullaha al-malaikata bil istighfari lahum. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampun kepada umat Muhammad. Yang ketiga, wasalitu anna ra'yahata famis shaim. Jadi ketika kita puasa, Ibu, mulai fajar sampai maghrib, ini malaikat semua mendoakan istighfar kepada kita, umat Muhammad. Jadi kelihatannya kita tidak beristighfar, tapi karena kita puasa di bulan Ramadan, semua malaikat yang diciptakan Allah beristighfar untuk kita. Insyaallah. Wasalitu anna ra'yahata famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Yang ketiga, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini keistimewaan yang ketiga. Warabi'u yaqulul ta'ala alil jannah ittakhidhi zinatak. Kemudian yang keempat, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat yang lain adalah yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Hei surga, ambillah perhiasanmu.
Wa yaqulu tuba li ibadil mu'min. Allah kemudian berfirman, bahagia sekali hamba-hamba yang mukminin. Hum auliya, mereka adalah kekasih-kekasihku. Mukminin itu artinya orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka nanti langsung oleh surga dipapak, diberi perhiasan yang terbaik, dan dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, tuba li ibadil mu'minin. Yang kelima, wal khamisu yaghfirullah ta'ala lahum jami'an. Yang kelima, Allah mengampuni mereka semuanya. Akhirnya, tidak ada dosa nanti di umat Muhammad yang mau melaksanakan bulan Ramadan. Makanya, inilah yang disabdakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena hanya iman dan mengharap ridha Allah, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini dari kami mungkin ada kekhilafan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dengan kafaratul majalis, monggo. Ibu tanya tadi, mungkin ada yang akan disampaikan? Insya Allah, Sama pasien. Ada pasien tuh. oh, Putari masih sama Pasien dengan sini. Allah, bahkan kenapa? Oke. Sebagai penutup, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Di puasa kita tahun ini kita termasuk puasa yang mana? Karena puasa itu ada tiga derajat, ada tiga kedudukan puasa itu. Yang pertama saumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua saumul khawas, puasanya orang yang istimewa. Yang ketiga saumul khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Puasanya orang yang awam itu adalah puasanya orang yang menahan perut, menahan farji dari syahwat makan, dari syahwat jima. Itu puasanya orang awam. Adapun puasanya orang yang istimewa adalah puasa shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Bagaimana puasanya orang soleh? Yaitu kaful jawarih anil asam, yaitu menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Tidak makan, tidak minum, tidak berjima, juga tidak melakukan dosa. Maka puasanya orang soleh ini tidak akan sempurna kecuali dia memejamkan matanya dari semua yang dilarang, menjaga mulutnya dari ghibah dan berdusta, adu-adu, bersumpah palsu. Kemudian yang ketiga, kupingnya ditahan, dicegah dari mendengarkan sesuatu yang membuat Allah murka. Kemudian seluruh anggota badannya dicegah dari melakukan syubhat-syubhat di waktu berbuka. Dari nek puasane wong istimewa niki mangan, sahur, buka ngoten niku nggih mboten patek kathah karena menjaga dari sesuatu yang dimakruhkan. Jadi puasanya orang awam, puasanya orang yang istimewa. Yang ketiga adalah khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Apa itu puasanya orang yang sangat istimewa? Yaitu di samping puasa zahir juga puasa batin, fasaumul qalbi. Puasa batin dari apa? Dari kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah, dari pemikiran-pemikiran yang bersifat duniawi, dan dari memikirnya hati ini kepada selain Allah. Jadi, apakah kita akan selalu menjalani puasanya orang awam? Hanya sekedar mencegah makan, minum, dan berjima? Ataukah kita nanti tahun ini akan naik puasanya orang yang soleh, yaitu menjaga anggota badan, kuping, mulut, mata, dan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa? Atau puasanya orang yang sangat istimewa, yaitu puasa hati dari memikirkan selain Allah. Puasanya hati dari memikirkan sifat-sifat duniawi. Sehingga hati ini akan terus bersambung kepada Allah. Ini puasanya orang yang sangat istimewa. Semoga Allah ridho terhadap kajian ini dan menjaga iman Islam kita, diberi keberkahan rizki yang melimpah, anak yang soleh dan solehah, dan diberi kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.